Penemuan tumpukan bebatuan mirip candi di Bukit Pajangan yang terletak di Dusun Makomdowo, RT 2 RW 6 Desa Sitomulyo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mengundang perhatian dari berbagai pihak. Sekitar 10 orang ahli peneliti geologi asal Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta datang di lokasi penemuan batu itu Minggu 14 Agustus 2016. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Rektor UII, Dr. Insinyur Harsoyo MSc, langsung naik ke tumpukan bebatuan mirip candi dengan ketinggian lebih dari 100 meter tersebut. Luas bebatuan tersebut juga diperkirakan mencapai 1 hektar. Usai melakukan pendakian, Rektor UII, Dr. Insinyur Harsoyo MSc, mengatakan bahwa dari hasil pengamatan sementara diyakini bahwa susunan bebatuan di Bukit Pajangan merupakan sebuah candi. Namun pihaknya belum bisa mengetahui secara pasti apakah candi tersebut merupakan peninggalan Hindu atau Buddha, sebab menurutnya setiap bangunan candi memiliki ciri khas. Lebih jauh dijelaskan, jika tipe Govala seperti Candi Prambanan, maka peninggalan itu bisa dipastikan peninggalan Hindu. Namun, jika tipe Singa, maka peninggalan itu merupakan peninggalan Buddha. Ia belum berani memastikan peninggalan apa mengenai bebatuan di Pajangan tersebut, sebab belum ada tanda-tanda yang menunjukkan Govala atau Singa. Dari jenis bebatuannya yang masih kasar, maka bisa dipastikan bahwa bebatuan di Pajangan diduga kuat umurnya lebih tua bila dibandingkan dengan Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Ia memperkirakan bahwa bebatuan mirip candi tersebut dibangun pada abad ke-8 atau abad ke-10 Masehi. Pengamatan sementara ini kira-kira ini bangunan apa sih Pak sebenarnya Pak? Kalau melihat susunan batunya namanya ini candi, tapi kita nggak tahu candi masuk kelompok Buddha atau Hindu ya, tapi karena kita belum melihat ciri khas yang lain. Karena biasanya kalau seperti candi-candi itu kan ada tipe Gopalanya, Gopala itu biasanya dia masuk ke Hindu gitu. Kalau dia Buddha biasanya kepala singa atau singa yang seperti Borobudur, kalau kita melihat itu singa di sana. Tapi kalau kita melihat Prambanan adalah Gopala. Jadi memang ada kekhususan, tapi karena di sini yang terlihat hanya susunan batu, ini kemungkinan candi, tetapi candi tipe apa kita belum tahu. Kalau umur batunya sendiri berapa itu? Nah, kebetulan kami bukan ahlinya sehingga saya tidak tahu persis ya, tapi nampaknya ini melihat tipe pahatannya nampaknya ini candi tua gitu. Mungkin generasi sebelum Borobudur atau sebelum Prambanan. Berarti lebih tua dari Borobudur malah. Ya, nampaknya melihat batunya, tapi mungkin nanti tanya ahlinya lah yang lebih paham. Mungkin dari Dinas Purwakala mereka lebih tahu dari kami, karena kami nggak tahu sama sekali ya. Tapi kalau melihat ciri-ciri candi kan biasanya pahatannya rapi-rapi gitu. Karena di UI sendiri pernah ditemukan candi juga, dan sekarang masih ada, dan itu diperkirakan adalah zaman abad ke-9-10 gitu. Tapi ini nampaknya lebih tua lagi karena sistem pemahatannya masih relatif kasar gitu menurut saya. Tapi bisa jadi keliru juga. Nanti bisa dikonfirmasi ke Dinas Purwakala. Terus ini kok strukturnya kok miring ini kenapa ini? Logika saya ini ada pengaruh gaya endogen dari bumi sehingga terjadi pengangkatan di sebagian atau mungkin ada penurunan di bagian yang lain sehingga terjadi kemiringan. Biasanya batunya ditata secara mendatar gitu ya, karena secara teori kan kondisi yang mendatar itu lebih stabil daripada kondisi yang miring. Kemungkinan itu ya, mungkin pada penelitian lebih jauh. Saya rasa dari Dinas Purwakala yang lebih paham dan mungkin bisa mengundang ahli-ahli geologi yang tahu tentang masalah bebatuan. Ya, kalau seperti di UI itu kan memang ada desa candi mas di situ, jadi kemungkinan memang ada candi di sekitar itu, sehingga begitu ditemukan tidak aneh gitu. Tapi kalau di sini yang saya dengar kok nggak ada cerita tentang candi, sehingga ini sesuatu yang mungkin jauh lebih tua gitu dari peradaban yang ada di sini gitu. Sehingga tidak ada generasi yang masih ada di situ yang bisa menceritakan. Ini kemungkinan lebih besar juga dari Candi Borobudur. Kalau ukurannya kami nggak tahu ya, tapi kalau melihat ketinggiannya kok rasanya sangat tinggi ya. Kalau kita lihat ketinggiannya, mungkin tipenya kayak Prambanan ya. Prambanan itu kan cukup kecil tapi tinggi ya. Borobudur itu besar, tinggi lagi kalau itu. Tipenya lebih besar dari Borobudur Mbak ini Pak ya? Mungkin ya.
Kami tidak tahu karena kita kan hanya melihat sebagian ya, mungkin bagian sisi kanan, sisi kiri, dan sebaliknya mungkin kalau sudah ada yang terbuka bisa dicek di situ. Dikatakan pula, melihat bentuk pahatan batunya, jika benar merupakan candi, maka bisa disimpulkan sementara bahwa candi itu merupakan candi tua. Bahkan saat dimungkinkan candi itu lebih tua dari Candi Borobudur atau Prambanan. Rektor menyarankan agar sebaiknya pemerintah Kabupaten Purworejo mendatangkan tim ahli geologi dan tim kepurbakalaan agar bisa diketahui secara pasti apakah bebatuan itu benar-benar merupakan candi atau bukan. Istilahnya itu pemandian, agma itu tempat pemujaan. Asal usul dari kerajaan mana belum jelas karena memang belum ada prasastinya yang menunjukkan dari sebuah kerajaan mana. Cuman setahu orang sini, di sini pernah dibangun sebuah candi yang namanya Pajang. Pajangan dalam arti suatu keindahan, lambang kejayaan, sebuah gapura. Dari warga masyarakat sini yang sangat diharapkan ada perhatian dari pemerintah yang supaya daerah sini untuk dirawat atau digali supaya bentuknya seperti apa dari asalnya, lalu dibuat wisata, tempat wisata yang sangat indah jadi primadona Desa Sidomulyo khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Purworejo. Misalnya digali masyarakat setempat boleh atau enggak? Ya kiranya sangat boleh karena ini potensi daerah, boleh. Dan di lingkungan sini masyarakatnya pun sangat senang dengan penemuan-penemuan seperti ini. Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Turip Hartono, menceritakan sebelumnya warga telah mengetahui dari cerita orang tua secara turun-temurun bahwa dahulu di lokasi itu pernah dibangun sebuah candi. Namun, karena oleh orang-orang terdahulu mengatakan bahwa tempat tersebut merupakan tempat bingit atau gawat, hanya dihuni jin, sehingga tak ada orang yang berani pergi ke sana. Selain itu, warga setempat selama ini juga kurang memperhatikannya, sebab kala itu yang tampak hanya sebagian kecil. Namun setelah terjadi tanah longsor dan lapisan tanah yang menutup bebatuan tersebut lenyap ikut terbawa air, barulah warga sekitar bisa melihat lebih jelas dan menyadari bahwa bebatuan itu tampak seperti bangunan sebuah candi yang sangat besar. Lebih jauh dikatakan oleh Turip, bebatuan mirip candi itu muncul dan lebih jelas bisa dilihat nyata setelah terjadi longsor. Setelah terjadi longsoran bebatuan tersebut membentuk sebuah persegi dengan panjang sekitar 1,5 meter. Tak hanya itu, di sekitar lokasi juga ditemukan jalan berundak-undak dan sebuah lokasi mirip sebuah pemandian. Namun, kepastiannya dibangun kapan belum diketahui secara pasti karena belum menjumpai prasasti di lokasi. Diungkapkan pula bahwa pada sekitar tahun 1997 pernah ditemukan sebuah arca kecil berwujud seperti manusia bersila dan sebuah kepingan emas, namun arca tersebut entah berada di mana saat ini. Sementara kepingan emas itu juga telah menghilang, entah siapa yang menyimpannya. Turip berharap kepada pemerintah jika bebatuan itu benar merupakan bangunan sebuah candi agar pemerintah bisa membuat lokasi tersebut sebagai lokasi wisata dan menjadikan Desa Sidomulyo menjadi sebuah destinasi wisata unggulan. Demikian Widarto Baglen Channel melaporkan.